apakah betul atau enggak, jangan-jangan candle merahnya ini memang masih kurang kuat ya kan, Kurang kecil jauh gitu Pak, kan. masih jauh. Memang masih jauh. Oh, Kalau kita manfaat ini jauh. Jauh. Nah, sekarang logika dengan perbandingan kombinasi candle, ini hijau ini kita gabung. Nah, ini hijau ini volumenya kita gabung semuanya. Dari bawah dari satu hari itu kita gabung. Karena merah-merah yang kecil ini sudah diabaikan, dimakan lagi oleh hijau. Maka ini jadi candle hijau begini. Nah, sedangkan merah kalau kita garis, kalau kita gabungkan di situ, ya merah ini kalau kita gabung kecil juga banget. segini. Nah, artinya apa? Artinya ketika ini digabung, maka merah dan hijau ini ketemu menjadi garis, menjadi ekor. Sehingga kalau kita gambarkan candlenya begini. Ini candle warna merah, warna hijau, kemudian yang atas ini yang ketemu ada merah, ada hijau itu menjadi ekor begini. Nah, secara karakteristik kalau kita baca candlestick ini masih didominasi oleh buyer. Hijau. Memang Iya. ini mungkin di puncak kita lihat sebelah kiri. Oh, Nah, kita lihat sebelah kiri jauh sekali. Nah, di sebelah kiri tidak ada batasan di situ. Ya, oh, di sebelah kiri tidak ada batasan untuk resisten yang terdekat karena sudah di breakout semuanya. Maka perhatikan secara umum, kalau ini sudah breakout berbagai macam resisten, perhatikan dari sini resisten yang kuat di sini sudah dilewati semuanya, kemudian di sini dilewati semuanya. Hati-hati kalau dia breakout. Ini breakout jangka artinya breakout panjang. Nah, yang breakout panjang begini ya kecenderungan tetap ada kemungkinan besar mau naik. Hanya saja kalau ringnya sudah terpenuhi, maka kemungkinan besar dia akan konsolidasi. Sideways ya mengikuti waktu yang coba sudah Sifu, kita berjalan. kita kita lihat di D1 range-nya berapa sih Ya sudah lebih yang panjang. yang yang Kalau di D1 kalau kita lihat, oh segitu. nah sudah ini artinya kalau kita menggunakan perbandingan dengan yang kemarin ini tidak bisa, sudah dilewati. Berarti kita menggunakan yang sebelumnya yang lebih panjang. Ya kita menggunakan yang lebih panjang di Oh, sini. Ternyata kalau kita ukur, nah jauh lebih panjang lagi. Kita iya. ukur, oh ternyata lebih panjang lagi. Diingat, mungkin jangan belum tahu hari Kamis dan hari Jumat itu bisa Iya. menerjang support resisten yang ketiga sekaligus termasuk ring di situ. Maka satu ilmu yang harus difahami, harus dikuasai juga ketika hari Kamis dan hari Jumat. Dia bisa menerjang semuanya. Nah, ini bagian dari kehati-hatian. Meskipun breakout. Nah, ini yang rata-rata hancur di sini. Rata-rata orang MC begitu. Dianggap sudah lemah ya, dianggap sudah buyer Iya, sudah iya. kuat di situ. Saya berpikir gitu juga. Ini udah di puncak lah ini Ya, kayaknya. kalau yang Gila begini nih. ini, kalau yang dari pagi yang begini ini hampir mutlak dikuasai buyer, maka hati-hati yang begini. Sejarah sebelumnya pun sudah di breakout panjang, maka kalau sudah panjang begini, hati-hati untuk melawannya. Hati-hati untuk melawannya. Apalagi hari Kamis atau hari Jumat. Ini yang menjadi mungkin belum berpengalaman di situ dan belum tahu tekniknya kalau hari Kamis bagaimana, kemudian membaca ring bagaimana. Akhirnya begitu. Akhirnya yang terjadi yang digunakan pola candle. Pola candle itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Jangan hanya percaya dan fokus pada pola candle. Saya tidak pernah mengajari Ya, ya, ya. pola candle itu jadi acuan, tapi menjadi trigger setelah ada sebelumnya eh, difahami yang namanya struktur. Nah, struktur ini harus jangan diabaikan. Kemudian Hmm. yang kedua area pentingnya, area penting juga jangan diabaikan. Ini kalau kita lihat ukur strukturnya, ini masih posisinya masih buyer ini mutlak mendominasi. Iya, mutlak Tidak benar-benar. bisa dia dengan tiba-tiba dikembalikan hanya dengan dua begini. Iya. Ya kecuali Oh, kecuali sebelumnya ada perlawanan yang sengit misalnya, atau ada naik turunnya itu begini kuat ya, ada hijau kemudian merah, hijau lagi merahnya kuat lagi, yang begini nih
biasanya kalau begini ini nanti bisa saja nanti baliknya kuat juga gitu. Kalau yang ini sudah mutlak Dominan menguasai, hijau. iya. Apalagi kalau kita perkecil begini. Nah, bahkan sebelumnya pun sudah dilewati semuanya. Kalau sudah puncak-puncak dilewati, hati-hati Aha. kalau udah puncak-puncak sebelumnya dilewati begini. Udah Hmm. dilewati begini dan breakout, ini sudah breakout namanya di sini. Nah, breakout di sana maka akan Aha. berganti arah. Dari sebelumnya ini turun, dia akan dikembalikan ganti buyer yang akan dominan nanti. Kalaupun sekarang konsolidasi itu hanya bersifat sementara. Hmm. Ya karena sudah breakout ini. Nah, kalaupun konsolidasi dia akan sementara. Pada akhirnya nanti akan naik lagi jauh lebih kuat lagi. Nah, Kok bisa begitu. jauh lebih kuat lagi ya sih? Ya, karena sebelumnya sudah ini ya, sudah dilewati yang panjang-panjang ini, yang puncak gunungnya sudah dilewati semuanya begini, artinya Dia logikanya akan untuk bisa melewati itu butuh perjuangan, butuh kekuatan yang ekstra. Artinya butuh kumpulan buyer yang kuat di situ untuk bisa mengganti harga itu. Contoh misalkan logikanya jadi kan berjualan misalkan ayam misalkan. Nah, ayam itu rata-rata 20.000, tapi saya pengen ayam itu saya dongkrak jauh lebih lebih tinggi lagi harganya. Caranya bagaimana? Caranya beli semuanya yang punya ayam. Harus punya kekuatan dana, harus punya power atau eh, misalnya gabungan dengan banyak orang, kumpulkan, beli semuanya. Habis itu barang langka. Barang langka baru kita bisa seenaknya naikkan harga. Sama dengan begini. Ini tidak bisa satu orang dua orang. Ini komunitas atau bahkan bank-bank besar yang punya jadi power. jadi kita bisa patokan misalkan dia naik lagi terus itu nanti patokannya apa suku kalau dia sudah bisa turun lagi, artinya tunggu candle yang merah-merahnya itu keluar lagi ya. Kalau bisa turun lagi, nanti dia harus breakout begini lagi, baru nanti banyak turunnya. Kalau cuma ini, ya paling naik turunnya sekitar itu nanti. Ya, Hmm. dia Hmm. akan berada di ring. Ya perhatikan dan nanti silakan dibuktikan. Dia akan berada di ring seperti ini. Akan berada di sekitaran ini. Pergerakan naik turunnya akan berada di sekitaran itu. Oke, saya coba ganti. Nah, dia nanti akan, kalaupun naik turun, ya perhatikan, nanti akan bergerak di sekitaran itu. Kapan ini Jadi akan kuat naik? Ketika dia breakout di ujung atas atau lebih tinggi. Ketika dia hmm, kuat turun merah, maka di situ masih ada tetap peluang untuk supportnya kita sell. Dan itu pun harus dibatasi hingga di area ini dulu, area retracement koreksi dulu. ya. Ya, ini area koreksinya. Nanti apakah di situ akan kuat lagi atau tidak? Nanti kita lihat lagi. Tidak bisa kita meramalkan di awal-awal, tidak bisa. Itu pengalaman saya semalam. Ya, harus mengikuti namanya dinamikanya, Pak. Dinamikanya pasar seperti apa diikuti. Yang seperti ini kecil-kecil begini ini ya berat kalau kita memaksa masuk, ya silahkan, tetapi yang terjadi begitu, kita ngambil posisi buy nanti turun. Kita ngambil posisi sell nanti naik lagi. Oh, Ya, artinya kita harus perhatikan volumenya juga ini suku ya, volume ya, dominannya siapa ini ya, volume, kemudian strukturnya ya. yang dominan itu apa, sejauh Oh iya. mana dampak pengaruhnya. Yang terakhir terbentuk misalkan merah, itu dampaknya bagaimana. Kalau dampaknya cuma satu leher begini, masih jauh. Hmm. Ini kekuatan buyer dari bawah ini tidak ada perlawanan yang berarti. Iya, Mutlak dia itu yang nggak saya dominasi. perhatiin loh. Ya, Aduh. namanya strukturnya itu namanya. Iya, aku pikir wah ini udah di puncak nih, Hmm. harusnya jebret ke bawah gitu. Ya, Nah, yang terjadi tunggulah ketika trigger pola candlenya. Lihat, ya, ini udah nih, mulai nih. Ya kan? ya Jadi masuk loh, kok berbalik? Kaget saya. secara trigger Oh, sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa di situ dari awal stepnya tidak diingat. Ada namanya tren, ada namanya struktur candle. Yang kedua support resistennya atau area pentingnya, termasuk di situ ya. ada ringnya di situ. Kalau di area ring aja tidak bisa dilewati, maka hati-hati, bisa saja nanti mantul lagi ke atas lagi. Apalagi ini yang turunnya ini tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan untuk turun lagi. Artinya tidak pernah mencetak harga sampai di bawah. Tidak ada harga yang dia sampai kekuatan begini. Kalau misalkan kekuatannya ada sampai di sini, meskipun dia ditolak oleh buyer, setidaknya dia pernah mencetak harga di sini,
maka kemungkinan besar meskipun ada naik nanti akan ditarik ke bawah lagi. Ya, minimal paling tidak ya setengah dari ekornya ini. Banyak sekali yang sudah seperti ini sering terjadi. Ya, mungkin saya bisa ambil contoh ya. Ketika ditolak begitu, ya. Contoh misalnya ini misalkan. Ini ketika naik kemudian dia turun, kemudian ditolak naik lagi. Logika rasionalnya ini penolakan buyer yang kuat. Ya, logikanya di situ. Ya. Tapi jangan lupa dia pernah mencetak harga sampai di situ. Artinya dia akan mencoba untuk kembali lagi menembus harga ini, meskipun hanya separuh, meskipun hanya setengah. Maka kalau seperti ini kita bisa manfaatkan peluangnya sebenarnya. Peluangnya bagaimana? Kalau seperti ini kita peluangnya tetap kita mau sell tapi biarkan dia naik sekuatnya. Menaik sekuatnya sampai di mana baru nanti kalau sudah mulai tebal, waktunya sudah cukup, kita bisa masuk di situ. Atau kalau sudah breakout sekalian ya berarti kita bisa ngikuti breakout sekalian dari sini. Ini kalau ini logikanya sudah berbalik. Logikanya naik, tetapi naiknya hanya sebentar. Hanya sekitar 50-an dia kembali lagi. Nah, ini sering terjadi. Saya sering menyampaikan seperti itu, sering menyampaikan. Contoh lagi begini. Ini ada lagi ketika perhatikan ketika naiknya kuat juga ini. Ini naiknya kuat. Nah, tiba-tiba market turun. Sebelum naik turun dulu. Ini turun sampai di sini. Kemudian ditolak ke Ya. atas. Logikanya memang naik, tetapi karena dia pernah mencetak harga di sini, paling tidak dia akan singgah lagi, meskipun tidak sampai, meskipun hanya setengah dari ekornya, ya, meskipun hanya setengah dari ekornya. Ya, kalau ini memang ekornya tidak terlalu panjang, artinya kalau dibandingkan dengan volumenya juga sudah cukup panjang, artinya tetap ada peluang di sana. Ada peluang untuk naik dan turunnya. Termasuk yang tadi ada peluang naik dan turun. Naiknya ada peluang di sana, turunnya juga ada peluang. Ya, tinggal bagaimana kita memainkan saja. Termasuk yang ini, ya, yang ini misalnya kita lihat di sini. Ini turun kuat sekali, turun Yang mana kuat suku? sekali. Oh ya ya, oke. Turun kuat sekali. Kemudian ditolak oleh ke atas. Penolakannya kuat, bahkan Hmm. jauh lebih panjang dari bodinya. Iya. Logikanya ada penolakan naik. Ya, ternyata tidak ada naiknya. Tetap yang dominan buyer. Itulah pentingnya kita membaca waktu, kita Seller memperhatikan suku, waktu. dominan seller. Ya, dominan sellernya. Ah, Maka penting untuk kita memperhatikan waktu yang berjalan. Saya selalu sampaikan masuknya itu minimal 5 menit pertama untuk menjaga biar kita tidak terkecoh dengan pergerakan di awal-awal. Sehingga kalau misalkan ini kita melihat oh ini ternyata ada dua arah yang sangat cukup dominan, penolakan buyer kuat, tetapi sellernya mulai berjajar. Ini struktur sell namanya. Dia sudah mengarah ke bawah, tetapi ada penolakan buyer. Mana yang kita jadikan sebagai acuan seperti ini? Ya, kondisi seperti ini karena dia imbang, maka kita tidak bisa. Kalau imbang naik turunnya sama atau hampir sama, maka hati-hati kondisi seperti ini. Ini adalah kekuatan yang imbang. Kekuatan imbang itu ketika turun dia dikembalikan ke atas, ketika di atas dikembalikan lagi ke bawah. Ya, ini betul-betul harus hati-hati yang seperti ini. Lebih baik kalau misalkan mau entry ya tunggu 5 menit pertama aja. Kalau sudah 5 menit pertama tidak naik atau misalnya di menit-menit pertama ini pergerakan yang kuat ke bawah sampai 5 menit dia tetap kuat, maka kita bisa ikut arusnya dengan cara menunggu koreksinya. Ketika turun kemudian menunggu koreksi di atas baru masuk oh, sell di situ. Hanya memanfaatkan koreksi atau memanfaatkan runningnya. Karena ini tidak bisa kita jadikan trigger yang di sini. Ini yang imbang begini tidak bisa jadikan triggernya. Kemudian misalnya ini di sini ada area support yang kuat. Nah, ada support. Ternyata supportnya di breakout. Nah, support di breakout logikanya adalah
penerusan. Logikanya adalah lanjut turun. Tapi jangan lupa ada ring yang membatasi di situ. Ada ring yang membatasi di situ. Ya, karena ketika sudah mendekati ring, meskipun kuat sekali tekanannya, belum tentu dan akan lanjut lagi. Bisa saja nanti ada koreksinya, bisa saja nanti ada pantulannya. Range-nya di mana sih ini? Iya, ringnya sebelumnya kita lihat sebelumnya di sini. Nah, ringnya kita lihat 900 sekian. Kemudian kita lihat yang ini di angka ini sekitar 700 sekian. Jadi 700 sekian. Dari 900 ke 700 ya. Jadi kita bisa lihat 900 700. Kalau kita ngambil peluang sell berarti sisanya sekitar 200 sekian. Ya. Nah, kira-kira kita siap enggak dengan begitu? Misalnya kita siap dengan begitu, berarti yang kita lakukan termasuk yang kita lakukan membatasi kerugian di sekitar itu kalau misalkan kita mau ikut yang breakout-nya. Breakout-nya misalkan sell. Ini breakout ke bawah. Jadi kita ambil posisi sell di situ. Tapi diingat pergerakan ini hanya tersisa sedikit. Ada sekitar 200 saja. Ya, sekitar 200. Bisa mental ya. Nah, ini kira-kira sekitaran ini. Kira-kira sekitaran ini. Kemudian berikutnya kita lihat misalnya ini 1 2. Nah, kita ukur dengan yang sebelumnya. Kita ukur dengan sebelumnya biar nanti kita juga bisa memahami. Oke, kita tunggu tengahnya di sini. Nah, ini adalah area koreksinya. Area koreksinya di situ. Maka ketika di situ persis berada di area koreksinya, maka hati-hati untuk wilayah-wilayah penting seperti itu. Jadi tidak hanya support dan resisten, tapi area retrace-nya. Kalau kita mengacu di sini, mengacu di semuanya yang di atas, ya sampai di sini berarti. Maka koreksinya berada di sini. Area koreksinya berada di sini. Nah, koreksinya berada di situ. Kalau kita mengacu di atas, yang kita ambil yang tertingginya, sehingga kalau kita gabungkan, volume kita gabungkan, ini warna hijau begini. Ya, jadi logikanya kita pakai semuanya, termasuk dengan patokan-patokan candle itu, kombinasinya kita atur semuanya. Oke, kita lihat dan kita bandingkan. Nah, kondisinya seperti ini. Kalau kita bandingkan, kondisinya kekuatannya masih di area sekitaran retracement, masih berada di area retracementnya, atau sekilas atau secara kasat matanya kekuatannya masih imbang, masih di tengah-tengah. Kemudian dilihat apakah di situ ada penolakan atau tidak. Oh, ternyata ada penolakan tapi kecil. Ada penolakan tapi kecil. Ya, logikanya satu, meskipun penolakannya tidak terlalu panjang, setidaknya ada penolakan di situ. Yang kedua, kalau misalkan kita anggap ini sebagai breakout misalnya, ya semuanya kan perlu ada simulasi, tidak masalah. Yang terpenting sudah siapkan semuanya. Tadi kita sudah coba untuk misalkan katakanlah ini kasarnya kita sudah entry sell di sini. Maka yang kita lakukan adalah membatasi kerugian kita kira-kira di mana? Kira-kira sekitar 150 sampai 250 ya. Berarti berada di area ujung-ujungnya di sini. Ini adalah batasan maksimum kita untuk kerugian kita. Batasan rata-ratanya. Kalau di maksimumnya adalah 250. Kita ngambil yang mana terserah. Ini sekitar 180, hampir 200 bisa kita taruh di situ. Kalau dalam kondisi misalnya kita anggap ini sudah breakout, tidak masalah. Ya, tidak ada yang selalu pasti yang kita analisakan itu tepat. Ada kalanya butuh pengalaman panjang. Oh, ternyata ini masih belum. Oh, ternyata ini masih meragukan. Nah, semuanya harus perlu di otak-atik dari berbagai dimensinya. Baik itu dari kombinasi candle, baik itu dari support resisten, baik dari retracement, ya, termasuk karakter candle yang terakhir yang terbentuk, apakah di situ ada penolakan atau tidak. Kalau misalkan kita rugi bagaimana? Ya, resiko rugi kita nanti cover, namanya recover, melakukan recovery nantinya.
Ini harus kita siapkan, jangan harus kita siap. Ya jangan yang kita pikirkan profit dan profit peluangnya. Kalau kita hanya mikir profit dan profit, maka ketika salah dalam melangkah, nanti yang ada Bingung. bisa bisa down dulu, Pak. Artinya mental bisa turun duluan. Padahal kalau pergerakan seperti ini, misalnya ya sudah terlanjur begini, di 5 menit pertama itu kan kelihatan, Pak. Di 5 menit pertama itu akan kelihatan di situ. Ada Ternyata turunnya. tidak pernah, ternyata yang hijau ini ketika ganti candle ternyata tidak pernah turun ketika 5 menit pertama. Kemudian Iya. misalkan sampai 20 menit kita lihat sampai 20 menit apakah ada penolakan ke bawah atau tidak. Nah, maka disinilah sebenarnya area kita untuk recovery juga. Ketika dia pas ujung kotak panjang, kita bisa manfaatkan untuk koreksi turun. Ketika dia koreksi turun, kita bisa manfaatkan buy di situ. Sehingga dua-duanya bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak yang bawah tadi. Untuk mendongkrak yang bawah yang sudah terjebak di dalam lumpur kerugian tadi. Ya itu logika aja, Pak. Logika. Misalkan sudah terlanjur ini rugi misalkan. Ya mungkin pas di 20 menit itu kan tidak ada pergerakan ke bawah sama sekali ini. Artinya buyer betul-betul sudah mau muncul yang kuat di sana. Maka tidak perlu menunggu lama, di sini pun bisa kita manfaatkan untuk recovery. Recovery itu minimal mengurangi kerugian, bukan harus profit. Yang pertama harus paling kita pikirkan meminimalkan kerugian dulu. Nanti masalah mau nambah-nambah lagi, nanti kita pertimbangkan sesuai dengan kondisi. Ya seperti yang kita kemarin juga sampaikan. Saya ketika pertama kali rugi, bahkan 2 kali cut loss itu tidak serta-merta harus selesai, Pak. Bahkan harus mengumpulkan berbagai kekuatan lagi itu bertahap prosesnya. Bertahap baru nanti pada titik puncaknya ada waktu yang ada peluang yang bagus kita bisa manfaatkan yang lebih banyak. Bahkan kita ngambilnya cuma kecil-kecil. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengurangi kerugian. Ya, kalau kita tidak biasa dengan seperti itu, begitu pertama rugi, mental sudah jatuh, maka yang ada di pikiran kita itu menjadi kacau, Pak. Yang ada ketakutan, kemudian kengerian dan sebagainya. Mau masuk itu jadi ragu. Biasanya saya ini enak loh, saya entry misalkan, saya biasa kalau entry enak loh. Kenapa ini jadi ragu begini ya? Pasti begitu. Mau masuk buy nanti begini, masuk sell begini. Selalu pertimbangan yang banyak. Karena sudah tidak terbiasa dan tidak dibiasakan dengan ya kondisi-kondisi yang berbalik seperti itu. Justru kalau kita makin sering yang kita hadapi market yang berbalik dan kita bisa recover dengan baik, di situ nanti membuat kita makin kuat dan makin tangguh, Pak. Itu bedanya dengan kita hanya analisa yang pengen yang valid itu, yang kan kebanyakan dicari yang valid begitu, yang teman-teman yang minta yang di luaran sana yang cari indikator atau cari langganan signal yang dianggap mungkin bisa profit itu karena mereka tidak mau kerja keras untuk pengalaman, untuk mengalami, untuk mencoba gitu. Ya, yang ada apa? Yang ada cari titik kemudahannya. Yang ada cari titik gampangnya dan titik enaknya. Maka banyak berlangganan. Oh, saya langganan untuk indikatornya, langganan untuk signalnya. Sehingga pagi-pagi nanti ada sinyal, petunjuk sinyal, buy limit, sell limit dan sebagainya, macam-macam. Dan itu pun kalau kita tidak tahu konsepnya, ketika berbalik maka hanya mengandalkan stop loss. Jadi recovery itu hanya mengandalkan stop loss. Padahal stop loss itu hanya membatasi ruang gerak kita. Ya, ketika sudah mendekati misalnya stop lossnya, saya pasang stop loss misalnya. Di sini ada stop loss tadi, contoh ya. Kalau saya pasang stop loss, maka yang ada di kepala kita hanya menunggu. Pasti, toh juga nanti saya sudah saya siapin dengan stop loss, biarkan aja naik, biarkan dan seterusnya. Karena sudah ada baginya di kepalanya sudah terisi, di situ sudah diandalkan
ada stop loss begitu. Padahal kalau kita hanya menunggu stop loss terjemput, maka kerugian kita pasti pasti datang di situ. Tapi ketika kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan pergerakan yang ada itu dengan melihat kondisi yang terkini atau dinamikanya, maka di kondisi yang jalan itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan recovery.